Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa duduk bersimpuh untuk sama-sama melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan mau'idah hasanah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah maghfirah kepada kita semua. Juga tak lupa salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga sampai kepada umatnya di akhir zaman ini. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik bahagia di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Namun tentunya untuk menggapai kebahagiaan, tentunya kita harus berupaya, harus berusaha, yaitu untuk mendapatkan beberapa hal. Yang diantaranya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dimasukkan, yaitu tergolong orang-orang yang sholih soleha, ini yang menjadi harapan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, menghimbau kepada kita sesuai dengan firman-Nya, Rabbi a'uzni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkan ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang andaikan kita pikirkan, yang telah kita rasakan, yang merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Apa saja yang berada di dalam dirimu itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala,
wa in ta'udu ni'matan la tasuha, tidak akan terhitung. Ini adalah merupakan karunia yang besar yang setiap saat diberikan Allah kepada kita semua. Mari kita renungkan, kita melihat kepada jasad kita yang telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita jari tangan. Andaikan di antara jari tangan kita tidak ada jempol aja, ini akan menjadikan suatu masalah bagi kita. Bagaimana cara kita memegang pulpen? Bagaimana cara kita memegang sendok? Dan bagaimana kita cara memegang gelas? Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang satu. Hanya jempol saja. Jempol tangan ini andaikan hilang dari tangan kita, maka betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala andaikan kita renungkan. Akan tetapi kebanyakan manusia itu lupa akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladu fadli 'alan nasi walakin aktsarakum la yashkurun. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia yaitu tidak mensyukurinya kebanyakannya. Wasanajis sakirin. Maka kata Allah, kami akan membalas terhadap orang-orang yang bersyukur. Bagaimana membalas terhadap orang-orang yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya la in syakartum la azidannakum. Andaikan mereka bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan ziyadah, tambahan nikmat itu kepada orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi andaikan mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Allah akan timpahkan yaitu azab kepada mereka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam kehidupan yang fana ini, marilah kita hiasi yaitu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang kita lalui ini akan terasa nikmat manakala kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwa di antara nikmat itu ada ujian, dan di antara ujian itu ada nikmat. Apa salah satu contohnya? Mari kita lihat perjalanan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sya'labah. Sya'labah adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ia dalam keadaan miskin, lalu meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi orang yang kaya." Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia doakan sehingga ia dikasih yaitu beberapa yaitu kambing. Akan tetapi setelah banyak dan banyak ketika diminta oleh sahabat dan merupakan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berat untuk memberikan infak dan zakat dari binatang-binatang yang ia miliki. Disinilah nikmat, namun ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Celakalah wahai Sya'labah. Inilah salah satu nikmat yang di dalamnya ada ujian, namun ia tidak bisa menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sebagai ujian bagi kita semua, tentunya kita juga merenung betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah, saat Allah memerintahkan untuk infak, untuk sedekah, dan itu tabungan investasi buat kita nanti di akhirat, kadang-kadang kita merasa berat. Padahal itu adalah merupakan perintah Allah dan ujian bagi kita semua. Begitu juga di antara ujian dan nikmat itu dicontohkan oleh Nabiullah yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diuji juga dengan godaan wanita yang cantik. Akan tetapi ia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ia masuk penjara, namun karena kebenaran ia mengangkat Nabi
Nabiyullah atau Nabi Yusuf alaihissalam itu sehingga menjadi orang yang mulia karena amanah dan taat dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mengingatkan dari kita bahwa di dalam nikmat itu ada ujian, begitu juga di dalam ujian ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu syukur bil qalbi, kita memahami dan menyadari bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat dari Allah, punya rezeki dari Allah, hidup kita dari Allah. Maka mari kita gapai hidup ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu syukur bil lisan. Jangan terlepas yaitu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tahid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Hendaklah seseorang kamu menjadikan lisannya berzikir dan hatinya senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita syukur bil amal, yaitu syukur dengan perbuatan. Artinya apa? Semua fasilitas yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar amal kita menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dianugerahi ilmu, dianugerahi jabatan, dianugerahi harta, dan itu merupakan salah satu amanat Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang perlu bantuan dari kita. Khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu bermanfaat, yaitu buat orang lain. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yaitu orang-orang yang soleh. Maka dari itu alhamdulillah saat ini, siang ini Allah mempertemukan kita untuk sama-sama berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di tempat yang baik, tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Jabar, yang mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya pertemuan di masjid yang mulia ini, akan tetapi mudah-mudahan kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.